Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, perkenalkan dengan saya Ibu Devit Rahmawati. Biasanya anak-anak itu memanggil saya dengan Bu Devit. Kita akan belajar bersama di mata pelajaran matematika. Semoga nanti kita menyenangkan belajarnya, walaupun tidak tatap muka secara langsung ya. Gak apa-apa, yang penting komunikasi kita bisa lancar nanti di Google Class. Untuk pertemuan kedua ini kita masih membahas mengenai sifat-sifat bilangan eksponen. Yang sebelumnya kita bahas di pertemuan yang lalu. Ini lanjutannya ya. Jadi masih sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama, perpangkatan bilangan pecahan. Rumusnya yaitu A per B dalam kurung pangkat N, maka bisa dijabarkan menjadi A pangkat N dibagi B pangkat N. Jadi N di sini punyanya pangkat dari A dan B. Jadi A dan B ini masing-masing punya pangkat N. Itu ya. Ini untuk rumusnya. Kemudian bisa langsung ke contoh. Ini ada contoh yang pertama. Sederhanakan bentuk berikut, misalkan 2A dibagi XY pangkat 3 dalam kurung 2A per XY pangkat 3. Jadi semua yang berada dalam tanda kurung ini, pembilang dan penyebut, masing-masing mempunyai pangkat 3. Mulai dari pembilang dulu. Berarti di sini 2A pangkat 3, kemudian penyebutnya juga XY pangkat 3. Ini kalau dijabarkan berarti 2-nya punya pangkat 3, A-nya juga punya pangkat 3. Jadi 2 pangkat 3, A-nya juga punya pangkat 3. Untuk penyebutnya sama. X di sini pangkatnya kalau nggak ada kan berarti pangkat 1 ya. 1 kali 3 ya X pangkat 3. Y pangkatnya 1 kali 3 juga Y pangkat 3. Kemudian mungkin bisa dijabarkan lagi di sini. Untuk 2 pangkat 3 nilainya 8. A pangkat 3 nya tetap. Kemudian X pangkat 3 nya juga tetap. Y pangkat 3 nya tetap. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Nah, untuk contoh yang kedua, misalnya 3A dibagi 4A kuadrat B dalam kurung pangkat 3. Caranya sama, pembilang dan penyebut semuanya punya pangkat 3. Jadi di sini 3A pangkat 3 dibagi 4A kuadrat B pangkat 3. 3 pangkat 1 kali 3, 3 pangkat 3, kemudian A, ini pangkatnya 1 kali 3 juga A pangkat 3. Untuk penyebut, perhatikan di sini 4-nya pangkat 1 ya, kali 3 berarti 4 pangkat 3, kemudian A pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Ini sudah sesuai dengan sifat eksponen yang minggu lalu ya. Kalau ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya diapakan? Dikalikan. Jadi di sini A pangkat 2 dipangkatkan 3 menjadi A pangkat 6. Pangkatnya dikalikan. Kemudian B-nya juga di sini pangkat 1 kali 3 menjadi B pangkat 3. Kemudian bisa dijabarkan di sini. Untuk ini aja ya, 3 pangkat 3 nilainya 27 A pangkat 3. Kemudian di sini 4 pangkat 3 nilainya 64 A pangkat 6 B pangkat 3.
ternyata masih bisa disederhanakan lagi, yaitu untuk variabel A pembilangnya ada A pangkat 3 dibagi untuk penyebutnya A pangkat 6. Jadi 27 nya tetap ya. A di sini A pangkat 3 dibagi A pangkat 6. Untuk sifat yang kemarin sudah kita bahas bersama, kalau dibagi berarti pangkatnya diapakan? Dikurangi. Berarti kalau di sini A pangkat 3 dikurangi 6, maka menjadi pangkatnya min 3. A pangkat min 3, kemudian 64 nya tetap di bawah, B nya pangkat 3. Atau bisa dibuat positif nanti ya. Untuk cara berikutnya saya beritahu, untuk contoh soal berikutnya ada penjelasannya mengenai pangkat bilangan negatif yang bisa dipositifkan. Ini langsung saja untuk pangkat negatif saya rubah di penyebutnya jadi 27. Di sini 64 nya tetap, A nya pangkat 3 yang dulunya negatif, kemudian bisa dibuat positif, maka letaknya di bawah sebagai penyebut, B pangkat 3. Nanti untuk penjelasan selanjutnya di sifat yang setelah ini ya. Untuk selanjutnya sifat bilangan eksponen, yaitu bilangan pangkat 0. Artinya dengan rumus A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya pasti 1. 2 pangkat 0 1, min 5 pangkat 0 ya 1, 1000 pangkat 0 pun juga 1. Bahkan mungkin nilai yang lebih besar dari ini 1 juta, 1 miliar pun misalkan kalau dipangkatkan 0 maka hasilnya tetap 1. Jadi ini ya, sesuai dengan rumus ini bilangan pangkat 0. Gampang untuk mengingatnya, ini A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk sifat selanjutnya yaitu bilangan pangkat negatif dengan rumus A pangkat min N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi untuk pangkat negatif bisa dibuat positif, maka berubah seperti ini menjadi 1/A pangkat N, menjadi penyebut tetapi pangkatnya berubah jadi positif. Langsung ke contoh dulu. Misalkan di sini contoh mudahnya 2 pangkat min 3. Di sini A nya itu 2 ya, pangkatnya itu min 3. Kalau dirubah menjadi bilangan positif berarti kalau dirubah menjadi pangkat positif berarti ya menjadi 1/2 pangkat 3 ya, 1/A pangkat N. A nya di sini 2, N nya yaitu 3, berubah menjadi positif. Kalau dijabarkan lagi menjadi 1 pangkat 8, 2 pangkat 3 kan nilainya 8. Kemudian mungkin contoh lagi 1/10 pangkat min 4. Kalau dirubah menjadi bilangan pangkat positif ya menjadi 10 pangkat 4. Ini 1/A pangkat N ya, dirubah menjadi bilangan positif menjadi 10 pangkat 4. Kemudian 2A pangkat min N, A nya punya koefisien 2, berarti
2 ditulis dulu, kemudian A pangkat min N nya dirubah menjadi bilangan menjadi pangkat positif, berarti 2 kali 1/A, A nya adalah ya ini tetap A ya, 1/A pangkat N. Jadi kalau dikalikan ya 2 kali 1 sebagai pembilang 2/A pangkat N. Selanjutnya misalkan ada A per B pangkatnya min M, pangkatnya masih negatif ya, pecahan punya pangkat ya, kalau dijabarkan berarti pembilangnya juga pangkatnya min M, kemudian kalau B nya juga pangkat min M, tapi sesuai dengan sifat ini nggak perlu dijabarkan, langsung dirubah menjadi pangkat positif, berarti menjadi 1/A. A nya di sini adalah A per B, A per B pangkat, nah N nya karena di sini min maka di sini berubah menjadi positif, berarti M. Kalau sudah seperti ini baru dijabarkan 1/A pangkat M, B nya juga B pangkat M, kemudian 1 dibagi A pangkat M per B pangkat M, maka bisa dibalik, B nya tepatnya di atas, B per pangkat M dibagi A pangkat M. Misalkan ada contoh lagi seperti ini, sederhanakan dan nyatakan bentuk berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. Jadi nanti semua pangkatnya dibuat positif, tidak ada lagi hasil atau jawaban pangkat negatif. Dengan rumus yang tadi, yaitu rumus dasarnya A pangkat min N, maka menjadi 1/A pangkat N, pangkatnya positif tetapi sebagai penyebut, letaknya di bawah. Langsung ke contoh yang pertama, 2P pangkat 3 Hi pangkat min 4 bisa dirubah menjadi 2P pangkat 3 nya tetap. Nah untuk Hi nya ini yang pangkat negatif, maka berubah menjadi pangkat positif tetapi sebagai penyebut, berarti di sini Hi pangkat 4 sesuai dengan sifat ini. Paham ya? Kemudian untuk contoh yang kedua, misalkan 4P pangkat 2 kemudian kalikan P pangkat min 3, seperti ini, sama-sama P, di sini pangkatnya positif 2, di sini pangkatnya negatif 3, 4 nya tetap. Nah dilihat, P kuadrat dikalikan P pangkat min 3 sesuai dengan sifat yang pertama yang kita pelajari di minggu lalu ya, bahwa bilangan pokok yang sama jika dikalikan maka pangkatnya diapakan? Ditambah. Jadi di sini P nya ini 2 ditambah min 3, maka menjadi 4 nya tetap, P nya 2 ditambah min 3, punya uang 2 untuk membayar hutangnya 3, berarti hutangnya masih punya 1 ya. Jadi di sini P nya pangkat min 1. Nah sesuai dengan soal tadi tidak boleh ada pangkat yang negatif, maka pangkat negatifnya harus dibuat positif. Nah kembali ke rumus awalnya ini menjadi 1/A pangkat N. Jadi di sini untuk 4 nya tetap 4, P pangkat min 1 dirubah menjadi positif tetapi sebagai penyebut, di sini adalah P. P di sini harusnya pangkat 1 tetapi pangkat 1 nya tidak perlu ditulis, jadi berarti jawabannya ya sampai ini saja, 4/P. Contoh lagi yang ketiga, A pangkat min 7, B nya pangkat 5, kemudian C nya pangkat min 9 dibagi
10 pangkat min 10, C-nya pangkat 7, D-nya pangkat min 6. Nah, A, B, C sampai D. Perhatikan di sini. Untuk A-nya dulu. A, dilihat di sini pangkatnya negatif. Kalau berubah menjadi positif, maka nanti A-nya ini akan menjadi penyebut, ya kan? Akan menjadi penyebut. Kemudian untuk B-nya pangkat 5, B-nya pangkat 5 nanti tetap sebagai pembilang karena di sini sudah pangkatnya positif. Kemudian untuk yang C, C-nya pangkat negatif, maka untuk berubah menjadi positif, C-nya nanti sebagai penyebut, ya. Tapi di sini untuk penyebutnya ada variabel C, nanti bisa dikurangi di sini, ya. Karena pembilang punya variabel C, penyebutnya juga punya variabel C, nanti bisa dihitung untuk pembagi, maka pangkatnya dikurangi. Sekarang untuk yang penyebutnya dulu, 10 pangkat min 10 ini bisa berubah menjadi positif karena letaknya di bawah. Untuk berubah menjadi positif ya dibalik, letaknya di atas, itu ya. Jadi yang berada sebagai yang sebagai pembilang mulai dari 10 dulu. Di sini 10 pangkat 10 awalnya negatif, sebagai penyebut. Kalau dirubah menjadi positif ya berarti sebagai pembilang. Jadi pembilangnya 10 pangkat 10 dikalikan tadi ini B pangkat 5. Kemudian dilihat untuk penyebut yang D. Penyebut D ini pangkatnya negatif, harus berubah menjadi positif, maka dari penyebut berubah menjadi pembilang. Di sini dikalikan D pangkat 6. Dibagi penyebutnya di sini adalah dari pembilang yang pangkatnya negatif. Di sini A pangkat min 7, maka pangkatnya jadi positif, A pangkat 7. Kemudian C, coba dilihat di sini, C pangkat min 9 dibagi C pangkat 7. Masih ingat di pertemuan kemarin bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N, maka nilainya menjadi A pangkat M min N. Jadi di sini kalau C pangkat min 9 dibagi C pangkat 7, maka pangkatnya dikurangi menjadi C pangkat min 9 dikurangi 7. Min 9 dikurangi 7, hasilnya adalah C pangkat min 16. C pangkat min 16 sebagai pembilang, maka letaknya harus diganti sebagai penyebut, dan pangkatnya min 16 ini berubah menjadi pangkat positif. Jadi hasilnya ini 10 pangkat 10 B kalikan B pangkat 5 kali D pangkat 6 dibagi A pangkat 7 C pangkat 16. Untuk soal yang terakhir ya, contoh soal terakhir di sini ada dalam kurung 5 pangkat min 2 M pangkat 2 N pangkat min 5 dipangkatkan min 4. Berarti sesuai dengan sifat minggu lalu yang kita bahas bersama, bahwa A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya diapakan? Dikalikan. Sama seperti ini. Yang pertama kita cari bilangan pokok 5 dulu. 5 di sini pangkatnya min 2 dipangkatkan min 4, berarti dikalikan dengan min 4. Dikalikan yang M pangkatnya 2 kemudian dipangkatkan lagi dengan min 4, ya dikalikan min 4. Kemudian variabel N di sini punya pangkat min 5 dikalikan dengan
pangkat min 4. Ya, kita hitung 5 min 2 dikalikan min 4, maka hasilnya plus 8 dikalikan M 2 pangkat min 4, hasilnya min 8. Untuk yang N min 5 kalikan min 4, maka hasilnya plus 20. Nah, dilihat di sini masih ada pangkat negatif, yaitu M pangkat min 8. Pangkat negatif berubah menjadi positif, maka dari pembilang berubah jadi penyebut. Jadi di sini 5 pangkat 8 tetap dikalikan N pangkat 20 tetap, karena ini keduanya sudah sama-sama positif. Nah, tinggal yang M pangkat min 8 ini berubah jadi positif tetapi sebagai penyebut. Nih hasilnya. Demikian tadi penjelasan dari Bu David. Semoga kalian bisa lebih memahami ya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.